Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak, dan di antara nikmat-nikmat tersebut yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman, nikmat hidayah. Nikmat ini jika tetap berada pada diri kita sampai kita meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi sebab terhantarkannya diri kita untuk mendapatkan nikmat yang sempurna, hakiki dan abadi, yaitu berupa surga, Jannatun Naim. Oleh karenanya maka bagi kita yang telah beragama Islam, bahkan telah beriman ini, mari kita berusaha berjuang untuk mempertahankan nikmat yang besar ini, nikmat Islam dan iman. Dan bagi siapa di antara hamba-hamba Allah yang belum mendapatkannya, yang masih dalam keadaan statusnya kafir, maka bersegeralah untuk menyambut dan meraih nikmat yang besar ini, mumpung kesempatannya masih ada, mumpung kesempatannya belum habis. Apalagi hidup di dunia ini hanya sekali saja, dan juga terbatas dengan ajal kita masing-masing. Maka marilah kita berusaha sekali lagi, yang sudah mendapatkan nikmat yang besar ini berusaha untuk istiqomah di atasnya, dan yang belum berusaha untuk menyambutnya dan meraihnya dengan cara masuk Islam dan kemudian menetapi iman yang benar. Maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan rahmatnya, menghapuskan segala kesalahan dan dosanya, dan kebaikan-kebaikan di masa silam sebelum Islam akan Allah catat sebagai amal kebaikan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita semua berusaha hadir di majlis ilmu ini, baik yang dekat dengan saya maupun yang jauh, dimanapun saja para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian berada, yang pada intinya tergabung dalam majlis ta'lim dan ta'alum pada kesempatan kali ini. Di antara harapan kita
bahwa kita berusaha untuk istiqomah menghadiri majlis ilmu, majlis ta'lim, baik dekat maupun jauh. Syukur-syukur bisa mendekat dengan yang menyampaikan kalau tidak ada halangan. Maka dalam rangka ini kita mensyukuri nikmat hidayah, dan sekaligus dalam rangka kita merawat dan mempertahankan nikmat hidayah ini. Karena nikmat hidayah ini kalau tidak disyukuri, khawatirnya Allah mencabutnya. Sebagaimana secara umum mengenai mensyukuri nikmat, sebuah ayat dalam surah Ibrahim, wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan sungguh Rabb kalian telah mengumumkan kepada kalian, sungguh jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka sungguh kata Allah, aku akan tambahkan nikmat itu. Dan sebaliknya jika kalian kufur, maka ingat adabku sangatlah keras. Nah, di antara sekian nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, bahkan ini adalah nikmat yang paling utama dan besar, nikmat hidayah. Khawatir kalau tidak disyukuri, dicabut oleh Allah sebelum nyawa kita dicabut. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita berusaha untuk mensyukurinya, sebagaimana mensyukuri nikmat-nikmat yang lain. Bahkan ini nikmat yang utama, maka juga justru mensyukurinya harus diutamakan. Nah, di antaranya bentuk mensyukuri nikmat hidayah adalah kita pelajari hidayah itu, yaitu kita pelajari hidayatul irsyad wal bayan. Kita pelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala berupa bimbingan dan penjelasannya, yaitu ilmu Islam yang tertera di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, yang tertera di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan kemudian setelah kita mempelajarinya, memahaminya, kita berusaha mengamalkannya, baik berupa amalan hati, baik berupa ucapan dan amalan lisan, baik berupa amalan anggota badan. Dan itulah sebesar-besar bentuk dari mensyukuri akan nikmat hidayah yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Dan juga tiada henti-henti selagi kita masih hidup ini, yang mana kita tidak lepas dari berbagai fitnah. Dan juga di sisi yang lain, kita tidak mendapatkan jaminan dari Allah bahwa hidayah itu tetap menetap di dalam qalbu kita. Maka kita kawal dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti doa yang kita baca dalam setiap rakaat kita salat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya bagi kita yang memang istiqomah salat tentu membacanya, tapi maksudnya mari kita berusaha khusyuk dalam membacanya, bukan sekedar lewat begitu saja, bukan sekedar diucapkan dengan qomat kamit lisan kita saja, tapi iringi hati yang hadir dan mengharapkan pengabulannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tambahkan dengan doa yang lain, seperti doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik, dan doa-doa yang lainnya.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekedar pendahuluan yang pada intinya mengingatkan kepada kita semua tentang salah satu tujuan dari kita mengaji, baik dekat maupun jauh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan lanjutkan membahas kitab Syarhul Lumatil I'tiqad. Pembahasan kita masih seputar pasal takdir atau qadar. Kemudian setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu mengenai wajibnya kita beriman kepada takdir, dan itu merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Dan juga ada catatan sebagaimana memang penyebutannya disebutkan dalam hadis Nabi, bahwa beriman kepada takdir itu khairihi wa syarrihi. Dalam hadis Jibril lafadznya begitu, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada qadar, kepada takdir, yang baik maupun yang buruk. Nah, sudah kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan yang baik dan yang buruk itu dari sisi makdur. Jadi apa-apa yang ditakdirkan, materi takdir, yang itu dirasakan oleh makhluk Allah yang mendapatkan takdir itu. Ada susah, ada senang, ada lapang, ada sempit, ada suka, ada duka, ada diberi rizki, ada dicabut rizki, dan seterusnya. Itu dari sisi makdurnya. Adapun dari sisi takdir, karena itu merupakan salah satu perbuatan Allah, tentunya berkaitan dengan sifat Allah, maka sifat Allah, perbuatan Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik. Ya, dari sisi takdir semuanya baik, karena itu merupakan sifat Allah, perbuatan Allah, dinisbatkan, disandarkan kepada Allah, semuanya baik. Ya. Bahkan kadangkala Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan sesuatu yang dirasakan oleh hambanya ini pahit, yang dirasakan oleh hambanya ini adalah menyempitkan dadanya, menyesakkan dadanya, menyedihkan, tetapi di situ Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menginginkan sesuatu yang baik dari hambanya. Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan hikmahnya melalui takdir yang syar atau yang buruk, yang dipandang atau dirasakan oleh makhluknya itu memang buruk dan pahit. Sebagaimana, sebagai contohnya apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran di dalam surah Ar-Rum, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan, bencana alam, terjadinya banjir besar, banjir bandang, terjadinya kemarau panjang, paceklik, kekeringan, kelaparan, tersebarnya penyakit,
ya, seperti penyakit virus COVID ini, ya, dan sebagainya. Itu disebabkan karena ulah dari tangan-tangan manusia. Disebabkan karena maksiat manusia, dosa-dosa manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang telah mereka lakukan. Ya. Namun kemudian di ujung ayatnya ini ada tujuan yang baik, ada tujuan yang sebenarnya nantinya menguntungkan manusia, terutama tentunya orang-orang yang beriman. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Bahkan bisa jadi menimpa orang kafir, menimpa orang musyrik, diberi musibah, justru musibah ini menjadi sebab dia hijrah kepada Islam, dia masuk agama Islam, bisa jadi. Adapun bagi orang-orang mukmin yang memang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, maka ini semacam teguran, bahkan mungkin teguran yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat mereka sadar dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian lebih bersungguh-sungguh lagi dalam menjalankan agama Islam. Ya. Demikian. Seperti contoh dulu dalam kasus tahun 1991, yaitu perang di Bosnia. Bosnia ini mayoritas penduduknya muslimin, kemudian diserang, dijajah oleh negara yang berdekatan dengan Bosnia, yaitu Serbia, yang notabene kebanyakan orang-orang kafir Nasrani. Diserang, dijajah, didolimi, ya. Mereka kaum muslimin Bosnia menderita luar biasa, dibantai, dilecehkan dan sebagainya. Nah, ini ada sebagian dari cendekiawan muslimin yang menganalisa dan mengamati keadaan penduduk muslimin Bosnia. Secara singkatnya adalah, ketika dulu sebelum dijajah oleh Serbia itu, kaum muslimin Bosnia ini betul-betul jauh dari ajaran Islam, jauh dari nilai-nilai Islam. Penampilan mereka hampir sulit dibedakan dengan orang-orang kafir, terutama para wanitanya, para muslimatnya. Bahkan sudah menjadi pemandangan yang umum dan sudah diketahui banyak orang. Mereka dalam hal pergaulan laki-laki perempuan itu seperti tidak ada batas. Mereka, orang-orang yang di pedesaan itu suka mandi bersama di sungai, laki perempuan bareng. Jauh dari nilai-nilai agama, jauh dari akhlak Islam, jauh dari pengajaran pendidikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka setelah terjadi tragedi, mereka diserang dan dizalimi oleh orang-orang kafir Serbia, banyak di antara mereka yang sadar, bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam dengan menjalankan Islam lebih baik dan lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, itu contoh, ya. Apapun sebabnya, tapi hakikatnya itu takdir Allah yang syar, artinya yang dirasakan pahit. Yang disebabkan apa? Karena dosa-dosa dan kemaksiatan mereka. Tapi Allah punya hikmah di balik itu, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itu sekedar contoh. Ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, lanjutan dari keterangan syarah di kitab Syarah Lumatul I'tiqad mengenai masalah takdir. Dijelaskan di sini, wal imanu bil qadari la yatimmu illa bi arba'ati umur.
beriman kepada qadar tidaklah sempurna melainkan dengan 4 perkara. Ini sebagian ulama mengistilahkan dengan martabat, ya, maratibut takdir, arba'u maratib fit takdir. Jadi 4 martabat dalam takdir. Dengan kata lain, tidak akan mungkin, ya, seseorang memiliki pemahaman yang benar tentang takdir melainkan dia harus memiliki keyakinan terhadap 4 perkara ini. Jadi 4 perkara ini yang menopang keimanan terhadap takdir dengan pemahaman yang benar. Ya. Dan 4 perkara ini, 4 martabat ini adalah kesimpulan dari keterangan dalil, ya, di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Al-awwal, yang pertama, al-imanu bi anna Allaha alimun, ya, kullama yakunu jumlatan wa tafsilan bi ilmin sabiqin liqaulihi ta'ala alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis samaa'i wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Surah Al-Hajj ayat 70. Martabat yang pertama, perkara yang pertama yang menopang keimanan dan pemahaman yang benar terhadap takdir, yaitu mengimani bahwa Allah itu mengetahui segala apapun yang terjadi, baik secara global garis besar maupun secara terperinci, dengan ilmu yang sudah terdahulu, bi ilmin sabiqin, ya. Sebelum segala sesuatu terjadi di alam semesta ini, sebelum segala peristiwa ada di alam semesta ini, sebelum segala sesuatu berwujud di alam semesta ini, maka Allah sudah mengetahuinya. Ya. Nah, ini yang kemampuan logika kita yang lemah dan terbatas ini tidak mampu menyelami sedalam-dalamnya tentang keagungan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu luas. Ya, nah inilah salah satu sifat Allah, yaitu al-ilmu, di mana ilmunya, pengetahuan Allah itu berbeda dengan ilmu dan pengetahuan makhluknya. Ya, itulah yang membedakan antara Allah Al-Khaliq dengan makhluk. Seluruh sifat-sifat Allah tidak ada yang serupa dengan makhluk. Sifat makhluk serba kekurangan dan terbatas. Sifat Allah maha sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan sedikit pun dari berbagai sisi. Ya, nah ini harus kita imani, kita yakini dulu ini. Bagaimana mungkin seseorang mengimani takdir dengan pemahaman yang benar sementara dia tidak mengimani ilmu Allah seperti tadi penjelasannya. Oh, Allah itu tahu kalau sesuatu itu sudah terjadi. Kalau sebelum terjadi Allah tahu dari mana, nggak masuk akal. Nah, ini nanti dijamin pemahaman terhadap takdirnya salah. Iya. Iya. Sebagaimana keyakinan orang Qadariyah ini.
Mereka menolak takdir karena menolak ilmu Allah yang seperti tadi, bahwa Allah punya ilmu sebelum segala sesuatu ada dan terjadi. Makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, jika engkau berdebat dengan orang Qadariyah, orang-orang yang tidak mengimani takdir, bahaslah tentang ilmu Allah dengan penjelasan kurang lebih seperti tadi yang kita sampaikan. Jika dia menerima, maka dia akan menerima takdir dan dia akan meninggalkan pemahaman Qadariyahnya. Tapi kalau dia tidak menerima penjelasan tentang ilmu Allah seperti itu, tinggalkan saja, karena pasti nanti ujung-ujungnya dia menolak takdir. Kenapa menolak takdir? Karena beralasan secara logika, bagaimana mungkin Allah menetapkan segala sesuatu pada sesuatu itu belum terjadi? Tidak masuk akal. Nah, jadi dia memahami sifat-sifat Allah seolah-olah sifat Allah seperti sifat makhluk. Kalau kita manusia, makhluknya ini, ilmunya bagaimana? Tahu setelah kejadian terjadi. Kalau sebelum terjadi kita tidak tahu. Begitu. Kalaupun tahu sesuatu itu belum terjadi, maka itu diberitahu oleh Allah, dan itu haknya para nabi, para rasul melalui wahyu. Demikian. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang di langit maupun di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu sudah tertera di dalam kitab, di dalam sebuah kitab takdir, Al-Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah amatlah mudah, tidak ada sedikit pun kesulitan. Sudah, jangan terlalu di dalam-dalam dengan logika kita, karena logika kita ini kemampuannya terbatas. Yang penting kita imani saja Allah punya ilmu seperti itu. Karena memang Allah itu Rabbul Alamin, ilahun haq, Tuhan semesta alam, sesembahan yang hak. Tentunya sifat-sifatnya pun maha sempurna. Dan itu adalah sifat-sifat ketuhanan. Nah, ini poin ini hendaknya kita terima, hendaknya kita imani. Kalau tidak, nanti kesananya ketika kita membahas takdir gagal paham terhadap takdir. Karena dari poin ini saja sudah gagal. Begitu. Jadi jangan langsung tergesa-gesa kita mengatakan kalau Allah mentakdirkan si fulan A begini, si fulan B begitu, berarti Allah memaksa. Nah, lebih baik kita tarik kepada satu poin, itulah ilmu Allah. Sebelum terjadinya Allah sudah tahu. Sebelum Fir'aun terlahir Allah sudah tahu Fir'aun itu orang kafir, mengaku sebagai Tuhan Rabbul Alamin, meninggalnya pun di atas kekufuran. Allah sudah tahu. Nah, ini yang sekali lagi jangan berlebih-lebihan kita menggunakan logika. Yang penting kita imani karena Allah sudah memberitahukan tentang dirinya mengenai sifat ilmu yang Allah miliki. Di antaranya di surah Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard.
Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir. Kitab di sini maksudnya kitab apa tadi? Barangkali ngantuk. Apa? Al-Lauhul Mahfuz, kitab takdir. Pertanyaannya, duluan mana Allah menciptakan kitab Al-Lauhul Mahfuz dengan penanya, dengan menciptakan langit dan bumi? Duluan yang mana? Pena dan kitab. Ya. Yeah. Nah, jelas kan itu permasalahannya, jelas bahwa Allah mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi. Berarti mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Karena ilmunya Allah tuangkan melalui penanya di sebuah kitab takdir namanya Al-Lauhul Mahfuz, yang itu Allah ciptakan, Allah adakan jauh-jauh sebelum menciptakan langit dan bumi. Jelas? Nah. Ya. Berarti ilmunya ilmu sabik, ilmu yang terdahulu sebelum langit dan bumi ada. Demikian apalagi manusia. Karena langit dan bumi tentu diciptakan lebih duluan daripada manusia. Ya. Berarti segala peristiwa yang kita sebut yang sudah berlalu dari kita, ini disebut sejarah. Demikian yang sekarang yang sedang terjadi di mana saja di alam semesta milik Allah ini, dan nanti apa saja yang akan terjadi sudah Allah ketahui. Kesimpulannya begitu. Nanti akan terjadi sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Yang hadir di sini ini kan pasti bakal mati. Kapan dan di tempat mana, maka semua itu sudah Allah ketahui. Kita tidak tahu malah. Yang hadir di sini kan masih hidup, termasuk saya. Berarti belum mati. Tapi Allah sudah tahu matinya kita ini kapan waktunya dan di mana tempatnya. Loh, itu jelas ya. Baik. Jadi ini kita imani dulu masalah ilmu Allah. Kalau lulus benar pemahamannya terhadap ilmu Allah, nanti akan bisa dihantarkan kepada pemahaman yang benar mengenai takdir. Kenapa orang-orang Qadariyah itu menolak takdir? Karena mereka gagal dalam memahami ilmu Allah. Jelas. Nah, ini jangan main-main, ini pembahasan yang penting ini. Ini rukun iman coba, yang kita dari kecil sudah hafal, ternyata masih salah memahaminya. Ini besok di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang rukun iman yang 6, bagaimana kita meyakini dan memahaminya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ul. Fuad artinya hati. Hati apa? Hati itu berkata dan beramal. Nah, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwa yang dimaksud dengan ucapan hati adalah berkeyakinan, sedangkan yang dimaksud dengan amal hati apa itu? Berkaitan dengan ikhlas dalam beribadah, berkaitan dengan khauf, roja, tawakal. Tapi kalau ucapan hati maksudnya apa? Contohnya mengimani rukun iman yang 6 misalnya. Nah itu nanti kullu ulaika kana anhu mas'ul, dimintai pertanggungjawab. Tuh.
ketika di dunia aku rajin ngaji nang Masjid Ihyaus Sunnah bahas takrib. Lah terus pemahamannya kenapa kok salah? Ya karena pas ngaji nggak memperhatikan. Iya kan? Kenapa kau tidak memperhatikan? Karena dikalahkan oleh kantuknya. Nah, ini yang ngantuk-ngantuk langsung tangi. Atek disindir ki langsung iki. Tangi kabeh. Tangi. Lah kalau di majelis yang dekat sini aja sudah pada ngantuk lah, apalagi yang jauh di sana, bukan suudon ya. Karena ngaji itu yang paling utama kan hadir langsung di majelisnya. Kalau sudah radiusnya jauh, wah itu tambah lebih tergoda lagi untuk ngantuknya. Bahkan bisa jadi nyetel di awal habis gitu ditinggal. Mbok sapa sing memperhatikan? Ya kan? Karena di sana lebih banyak gangguannya. Bukan gangguan cuaca, gangguan di rumah. Iya, kan gitu. Makanya sebisa mungkin ngaji itu jangan online, diusahakan apa? Offline, gitu loh. Saya terang-terangan saja saya kritik lah. Sebisa mungkin ngaji itu apa? Offline, jangan apa? Online. Pahalanya lain pahalanya. Mudah-mudahan dengan adanya alat-alat seperti ini untuk kajian online ini jangan menjadi dalih bahwa wes saiki enak ngaji gak perlu teko, gak perlu soro-soro datang, bisa langsung dari rumah. Nah, ini sesungguhnya yang tidak kita harapkan seperti itu. Terus apa gunanya ini seperangkat alat ini untuk kajian online? Lah ini barangkali mungkin memang benar-benar ada udzur karena sakit, kan gitu ya. Nah, sakit yang memang tidak memungkinkan lah untuk berangkat hadir di majelis taklim. Contohnya apa? Asam urat parah, itu kan susah itu. Wah kalau sakit malas itu sakit di hati namanya itu ya. Dilanjut ya. Nah, karena khawatirnya kalau ngantuk jadi nanti tidak memperhatikan sehingga akhirnya tidak tepat dalam memahami penjelasan. Itu yang pertama ya. Tentang ilmu Allah seperti itu berkaitan dengan takdir, masalah takdir. Satu lagi, asani yang kedua, annallaha kataba fil lauhil mahfud maqadira kulli syai'in. Yang kedua ini martabat yang kedua ya. Yang pertama tadi disebut al-ilmu, maksudnya tentang ilmu Allah. Yang kedua bahwasanya Allah menulis, mencatat dengan memerintahkan al-qalam, pena takdir. Ya, jadi ketika Allah sudah menciptakan pena ini, maka Allah perintahkan pena untuk mencatat. Ya. Padahal pena juga sebelumnya bertanya kepada Allah, "Famada aktubu?" Apa yang akan aku catat? Maka Allah Ta'ala berfirman kepada pena, "Uktub ma yakunu ila yaumil qiyamah." Tulis apa saja yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fil lauhil mahfud, di kitab takdir yang istilahnya adalah al-lauh al-mahfud. Maqadira kulli syai'in, takdir-takdir segala sesuatu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha.
tidaklah menimpa satu musibah di bumi, demikian juga pada diri kalian, melainkan sudah tercatat dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakan, maksudnya menciptakan bumi itu dan diri-diri kalian. Ya. Nah, ini dijelaskan lebih terperinci dalam hadis Nabi dalam riwayat Sahih Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Innallaha qaddara maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah." Sesungguhnya Allah mentakdirkan takdir-takdir makhluknya sebelum Dia menciptakan langit dan bumi sejarak 50.000 tahun. Jadi maksudnya 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun. Andai saja hitungannya seperti hitungan yang kita miliki ini pun Masya Allah lama sekali. Bukan 5.000 tahun, bukan juga 50 tahun, 50.000 tahun. Sudah ada ketetapan takdirnya, catatannya. Peristiwa yang besar, yang kecil, semua sudah ada. Tidak ada yang luput, sudah tercatat dalam kitab takdir. Termasuk kita sekarang ini, jam sekarang ini, menit sekarang ini melakukan apa ya. Ini kan hal yang mungkin kita anggap remeh. Ini sudah ada catatannya di kitab takdir. Gitu. Ya. Jelas. Jadi yang kedua adalah al-kitabah. Allah mencatat. Ya. Tentunya berdasarkan ilmunya yang sabik tadi, Allah tuangkan ketetapan takdirnya dalam kitab takdir. Nah, ini martabat yang kedua. Ya. Dan ini identik dengan takdir, karena takdir itu artinya apa? Penetapan apa yang terjadi di alam semesta ini. Kataba ini maknanya kan bisa diartikan menulis, bisa juga artinya apa? Qadha, menetapkan. Jadi menetapkan dalam bentuk Allah menulis, memerintahkan pena takdir untuk mencatat segala apa yang Allah sampaikan kepada pena itu. Yeah. Nah, mungkin ini saja dulu sementara kita dengarkan dikumandangkannya adzan Isya di masjid ini, dan nanti insya Allah kita mungkin lanjutkan lagi beberapa menit ke depan insya Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Gimana? Dilanjutkan atau cukup? Kan? Lanjut ya. Jangan sampai ngaji akidah itu malas loh ya, jangan sampai. Karena itu kemungkinan besarnya itu bisikan setan. Sebab setan pun tahu ngaji akidah itu ngaji yang sangat penting dan berbobot. Makanya segala kebaikan, segala perintah agama yang kita merasa kok semakin berat dan malas, ini perlu direnungkan. Bisa jadi itu hembusan-hembusan bisikan setan. Ya. Sehingga milih ngajinya ngaji sing enteng-enteng aja ngono lho. Nah. Yang ketiga, ini yang disebut oleh para ulama al-masyiah, kehendak Allah. Jadi dalam takdir itu ada unsur masyiatullah, kehendak Allah. Penjabarannya adalah innahu la yakunu, yang ketiga ya, innahu la yakunu syai'un fis samawati wal ardi illa bi iradatillahi wa masyiatihi ad-dairati baina rahmati wal hikmati. Sesungguhnya sesuatu itu tidaklah terjadi baik di langit maupun di bumi melainkan dengan kehendak Allah. Tidak ada yang lepas dari kehendak Allah. Bukan semata-mata kehendak makhluk yang terlepas dari kehendak Allah. Ini kita bicara hakikatnya. Ya. Bainar rahmah, ada irati bainar rahmah wal hikmah, yang berputar atau beredar di antara rahmat dan hikmah. Ya. Contohnya yahdi man yasa'u bi rahmatihi. Nah, ini sudah pernah kita singgung masalah ini, istilah ini. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki dengan rahmatnya. Rahmat Allah terbesar bagi hamba Allah, yaitu manusia dan jin, itu adalah hidayah. Tadi di muqaddimah sudah kita sampaikan pentingnya menjaga hidayah ini karena merupakan nikmat terbesar.
Nah, itu hakikatnya dengan rahmat Allah. Dalam situasi kondisi apapun, selagi kita istiqomah di atas hidayah, itu masih mendapatkan rahmat Allah yang sangat besar. Ya. Sebaliknya, wa yudillu man yasha'u bi hikmatihi. Nah, istilahnya begitu. Dan Allah menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki, ya, tidak memberinya hidayah dengan hikmahnya. Jadi memberikan hidayah itu dengan rahmatnya, istilahnya itu. Menyesatkan dengan hikmahnya. Jangan keliru mengistilahkan, jangan keliru mengungkapkan. Ya. Sehingga akhirnya kita yang salah dalam memahaminya, tersesat dalam memahaminya. Contohnya apa? Kenapa ya Allah itu kok menjadikan si fulan A dapat hidayah, sementara si fulan B tidak dapat hidayah, tersesat? Mana keadilan Allah? Nah, ini salah seperti ini. Allah itu maha adil. Maka penjelasannya secara singkat, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dengan rahmatnya, dan Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Pasti di balik itu ada hikmahnya. Contoh yang kedua, yang pertama kan sudah jelas masalah orang mendapatkan petunjuk hidayah. Contoh yang kedua, orang disesatkan. Contoh tadi Fir'aun. Itu kan tidak lepas dari apa? Pertama, ilmunya Allah, yang sudah kita bahas tadi. Yang kedua, Alkitabah, sudah Allah takdirkan. Iya. Yang ketiga, iradah, masyiah, kehendak Allah. Allah menghendaki begitu. Loh, kenapa? Bihikmatihi, dengan hikmah. Nah, di antaranya hikmahnya dapat kita kuak dengan dalam sejarah munculnya sosok Fir'aun dengan seperti itulah ya keadaannya, kita jadi mengambil pelajaran. Jangan sampai kita itu hidup seperti Fir'aun, sombong. Kebenaran sudah disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun dengan perkataan yang lembut, dengan perkataan yang hikmah. Bahkan tidak cukup hanya di situ saja, dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat yang Allah tunjukkan melalui Nabi Musa yang banyak sekali, sekitar ada 8 ya mukjizat itu. Termasuk diantaranya ketika Fir'aun menyuruh tukang-tukang sihir seantero Mesir untuk menghadapi Nabi Musa, melawan Nabi Musa dengan kemampuan sihir mereka. Mereka melemparkan tali temali terlihat oleh orang lain, termasuk oleh Nabi Musa, menjadi ular-ular yang banyak sekali. Maka Allah merintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tongkatnya berubah jadi ular betulan yang sangat besar dan menerkam seluruh tali-tali yang kelihatan ular itu. Maka serta-merta para tukang sihir beriman kepada Nabi Musa, menyatakan keislamannya, walaupun setelah itu dihukum pembunuhan dengan sadis oleh Fir'aun. Itu contoh kalau orang dapat hidayah itu begitu. Hanya satu kali yang ditunjukkan oleh Allah, mereka mendapatkan hidayah, masuk Islam. Fir'aun gak kurang-kurang. Sebelumnya diberi ini, diberi itu, sebelumnya ditunjukkan itu, tidak mau beriman. Nah, itulah ada hikmahnya di situ. Bahkan Allah berkehendak untuk mengawetkan jasad Fir'aun sehingga bisa disaksikan oleh generasi berikutnya, mungkin sampai ribuan tahun lamanya, sampai kita sekarang ini. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Beginilah akibatnya jika manusia ini sombong seperti Fir'aun, mengikuti langkah hidupnya Fir'aun. Diharapkan jangan sampai ada muncul lagi Fir'aun berikutnya, gitu. Ada hikmah.
dan hikmah-hikmah yang lainnya yang mungkin tidak dapat kita tangkap dan kita singkap. Ya. Jadi jangan dibahasakan bagaimana nih keadilan Allah. Allah Maha Adil. Namun ketika Allah menyesatkan kepada siapa yang Dia kehendaki, bihikmatihi, dengan apa? Hikmahnya. Ya. La yus'alu amma yaf'alu. Allah itu tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang Dia perbuat. Memang siapa yang meminta pertanggungjawaban? Allah itu Al-A'la. Allah Maha Tinggi. Allah satu-satunya penguasa alam semesta. Tidak ada Tuhan dan sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Maka terserah kepada Dia yang memiliki alam semesta ini untuk berbuat begini, begitu, berkehendak begini, begitu. Dan tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menyuruh. Dan setelah Allah berkehendak dan berbuat pun tidak ada yang meminta pertanggungjawaban kepada Allah. Justru hamba-hambanya ini yang akan Allah mintai pertanggungjawaban. Bisa dipahami ya? Jadi kalimatnya sederhana saja. Jangan terlalu berbelit-belit dan mendalam-dalam, hanya sekedar kita bermodalkan logika. Akhirnya bingung gitu loh. Ya. Jadi sudah cukup kita mengimani hal seperti ini. Gitu. Likamali hikmatihi wa sultanihi, karena kesempurnaan hikmahnya dan kekuasaannya. Wahum yus'aluna, justru mereka hamba-hamba Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Wa ma waqa'a min dzalika fa innahu mutabiqun li ilmihi sabiq wa lima katabahu fil lauhil mahfuz liqaulihi ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surah Al-Qamar ayat 49. Dan apa saja yang terjadi dari semua itu, maka itu sesuai dengan ilmu Allah yang telah ada sejak dulu. Nah, yang kita terangkan pada martabat pertama, al-ilmu tadi ya. Dan terhadap apa yang Allah catat di Lauhul Mahfuz. Nah, itu poin yang kedua, martabat yang kedua, yaitu al-kitabah ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami terhadap segala sesuatu telah menciptakannya dengan ukuran, dengan takdir. Segala sesuatu. Di surah Al-An'am ayat 125, masalah Allah memberikan hidayah atau menyesatkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan haraja. Maka barang siapa yang Allah kehendaki, Allah memberikan petunjuk, Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, Allah jadikan dadanya sempit lagi berat. Begitulah yang terjadi. Lihatlah orang yang dapat hidayah masuk Islam, lapang. Dia itu sudah mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang dai Islam. Dia penasaran, ingin tahu, dia berusaha ingin mencari kebenaran. Nah, inilah benih-benih hidayah. Ya kan? Akhirnya dia mau memperhatikan, mau meresapi. Nah, itulah Allah jadikan yasrah sadrahu lil Islam, lapang hatinya. Nah, sebaliknya kalau Allah menyesatkan, Allah jadikan sempit, kebencian saja, kedongkolan saja, permusuhan saja, hasad saja, ingin berpaling saja, ingin menjauh saja. Ya, nah itulah yang terjadi.
Bahkan disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, mereka seperti orang yang ketika malam gelap gulita, banyak petir-petir menyambar, mereka menyumbat lubang telinga mereka dengan jari tangannya. Tidak mau mendengar seruan-seruan kebenaran. Nah itu. Oleh karenanya fa'asbata wuku al-hidayah wad-dolali bi'irodatihi. Allah menetapkan terjadinya petunjuk itu ataupun tersesatnya sebagian hamba-hamba Allah bi'irodatihi, dengan kehendaknya. Saya cukupkan dulu sampai di sini, tinggal satu lagi insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Karena sejak tadi sudah kita sudah memasuki waktu sholat Isya ya. Dan memang hakikatnya ya takdirnya memang selesai sampai jam sekian, menit sekian, detik sekian. Sudah dicatat oleh Allah dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Maksudnya penyampaian materi. Kalau nanti ada yang bertanya, lain lagi. Ada pertanyaan nggak? Ada. Nah, kan saya bilang penyampaian materi. Nah. Ciri-ciri orang muslim, orang muslim. Orang yang beragam budaya, takdir budaya itu apa gimana? Terus kira orang yang tidak mengenal budaya itu apa? Cirinya, ciri apa maksudnya? Ya di perubahan dia gitu, di sikap dia itu bagaimana, bermuamalah dia itu bagaimana? Ya tadi sudah diisyaratkan sebenarnya dalam ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 125 itu. Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Nah itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hidayah itu kan ada dua macam ya. Ada yang pertama namanya al-hidayah ilal Islam. Hidayah menuju Islam. Dari kufur, dari syirik menuju Islam dan iman. Dari beragama selain Islam menuju beragama Islam. Seperti ada orang Kristen masuk Islam, orang Hindu masuk Islam. Nah itu namanya al-hidayah ilal Islam. Nah, yang kedua ini adalah kesempurnaan dari hidayah yang pertama. Jadi setelah memeluk Islam, di dalam berislam itu dia berkualitas keislamannya, yang disebut dengan al-hidayatu fil Islam. Hidayah di dalam Islam itu sendiri. Seperti apa? Hidayah fil Islam, seorang muslim yang dia itu mempelajari ilmu Islam yang benar, yang murni, yang jernih, sebagaimana ilmunya Nabi SAW dan para sahabat dalam memeluk Islam gitu. Kemudian dia mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Nah itu namanya al-hidayah fil Islam. Nah kita ini kan sejak procot karena orang tua kita muslim, masyarakat kita kebanyakan muslimi, ya otomatis kita pun ya jadi orang Islam. Jadi ini istilahnya apa? Islam turunan. Berarti alhamdulillah kita sudah menapaki satu tapak, yaitu hidayah ilal Islam. Nah tinggal yang kedua, mari kita tingkatkan kualitas keislaman kita. Berarti apa? Nah, ini sudah sedikit menjawablah yang ditanyakan Pak Udin tadi. Dia harus punya kemauan untuk belajar Islam. Ojo males. Gitu loh. Gitu. Jangan males.
Malas ini pangkal keburukan. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita bacaan doa perlindungan kepada Allah dari malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya, kalau kita ingin menjadi para penghuni sorga, nggak ada ceritanya kriteria para penghuni sorga itu orang-orang malas, nggak ada. Mereka orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, bahkan berjihad di jalan Allah. Ini pantang bagi para mujahid, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam Islam. Mereka memelihara, bahkan mengembangbiakan malas. Mengembangbiakan malas itu ya. Iya. Nah ini cirinya, jangan malas, punya semangat, punya kemauan gitu. Yang kedua, cinta ilmu, ya kan? Cinta ilmu. Jangan tidak suka dengan ilmu, maksudnya ilmu Islam. Jangan malas untuk menuntut ilmu Islam. Kenapa? Nabi mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki dirinya menjadi baik, Allah akan faqihkan, pahamkan dia dalam agamanya. Nah, Allah memahamkan agama seseorang itu tidak ujug-ujug seseorang jadi faqih gitu, enggak. Apa dapat ilmu wangsit? Oh, enggak, malah tersesat. Harus thalabul ilmi. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh, kata Nabi. Ilmu diraih dengan belajar, kefahaman dengan cara belajar memahami. Kan gitu ya, kan gitu. Ya, cinta ilmu, selalu ingin tahu, ingin selalu menambah ilmunya dan merasa dirinya itu masih bodoh, masih banyak kekurangan dalam ilmunya. Nah, ini alamat orang ini, ya dia dapat hidayah. Maka Allah juga berfirman dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, diantaranya menuntut ilmu, membutuhkan kesungguhan, yang menempuh jalan kami, niscaya kami akan tunjukkan kepada jalan kami. Ditingkatkan hidayahnya tadi, al-hidayah fil Islam. Yang kedua, yang ketiga apa? Berdoa kepada Allah. Berdoa supaya dirinya dijadikan sebagai hambanya yang soleh, supaya dirinya dijadikan sebagai hamba Allah yang mukhlis, yang sabir, yang sabar. Berdoa kepada Allah. Karena sifat-sifat yang mulia itu adalah anugerah dari Allah, dan anugerah dari Allah tentunya dapat kita minta kepada Allah. Itu adalah rizki dari Allah. Termasuk hidayah, ketakwaan, minta sama Allah. Makanya kita diajari doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, dan juga sifat menghindarkan diri dari maksiat, al-afaf wal ghina, dan kecukupan. Begitu. Terus berikutnya apa lagi? Ya, dia semangat untuk mengamalkan ilmunya. Karena ilmu itu kalau tidak diamalkan, itu menunjukkan ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Lalu dia berusaha mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Ya, itulah mungkin gambaran sederhana indikasi orang itu ada peningkatan hidayah tadi. Iya. Nah, itu jangan dilihat untuk menilai orang lain dulu lah. Diri kita sendiri dulu saja. Awak dewe koyok ngono apa enggak, kan gitu. Ngaji males, apalagi mengamalkan. Karena mengamalkan ilmu itu lebih sulit loh daripada mempelajari ilmunya. Ya apa enggak? Berat mana? Mengamalkan ilmu apa belajar ilmu? Sepakat? Nah, itu
Ayo, apa contohnya? Banyak contohnya, silakan bikin sendiri contohnya. Bahwa mengamalkan ilmu itu kan lebih sulit daripada mempelajari ilmunya. Gitu. Nah, kalau yang mudah, yang lebih mudah saja sudah merasa sulit, apalagi yang lebih sulit. Menuntut ilmu itu ukuran dari amal. Menuntut ilmu saja sudah malas, apalagi mengamalkan ilmunya. Ya. Dan orang yang malas menuntut ilmu biasanya amalnya sedikit. Kenapa? Karena ilmunya sedikit. Sebab amal itu adalah mengamalkan ilmu. Lah yang diamalkannya sedikit, berarti amalnya pun sedikit. Yang pertama. Yang kedua, belum lagi dari sisi kualitasnya, khawatirnya keliru-keliru karena sedikit ilmu. Jadi dari sisi kuantitas juga sedikit, dari sisi kualitas juga kurang. Kenapa? Karena tidak suka menuntut ilmu. Gitu. Itulah kurang lebih gambaran indikasinya ya mengenai ciri-ciri kriteria orang itu Allah tingkatkan hidayahnya ya. Bisa jadi mungkin sebagian itu mereka tidak mau belajar, tidak mau bersungguh-sungguh dalam beramal, ya mungkin hanya mendapatkan hidayah ilal Islam tadi. Nah, hidayah fil Islamnya belum gitu. Ya, dari dulu tetap saja seperti itu, ilmunya ya itu gitu. Hanya modalnya taklid buta. Tidak mau menelaah, mengkaji, itu tidak mau. Jadi tidak ada upgrade, istilahnya anak sekarang bilang. Upgrade apa? Peningkatan mutu. Status quo. Pancet. Ya, itu aja ya. Semoga ya ini sebuah sindiran yang sifatnya konstruktif, membangun. Jangan sampai tidak merasa tersindir, berarti nggak ngefek, gitu kan ya. Nah itu, jadi bagus kalau tersinggung, tersindir, alhamdulillah. Tapi jangan sekedar tersinggung saja. Semoga jadi bahan introspeksi untuk kita semua, gitu. Cukup ya? Cukup satu pertanyaan? Oh, yang mana ini? Ini dulu, yang lebih tua dulu. Saya pernah mendengar bahwa kenapa Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang itu, memang mereka itu betul-betul mencari hidayah, mungkin dengan berusaha mencari hidayah. Itu alasannya ini berdasarkan surat Inna-Wala yang berjumlah hukum takutnya itu. Ya, betul. Jadi itu takdir Allah itu memang karena mereka itu berusaha. Oh, bukan. Berbicara takdir itu hakikatnya. Berbicara takdir itu hakikatnya. Namun apa yang nampak secara dohir dari kemauan dan juga perilaku hamba-hamba yang mendapatkan hidayah memang seperti itu biasanya. Iya dan memang terkadang juga ada sebagian hamba Allah yang dapat hidayah padahal sebelumnya itu benci dengan hidayah. Contohnya sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjelang wafatnya, itu disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau bercerita, bertutur kepada putranya. Intinya, untung saja aku ini memeluk Islam gitu. Sehingga menjelang wafat pun aku masih di atas Islam. Dulu aku mengalami beberapa fase. Fase pertama di zaman jahiliyah. Ya, dan ketika itu Nabi SAW sudah tampil untuk mengajak kepada Islam. Maka kata Amr bin As, tidak ada perkara yang aku benci kecuali Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Bahkan cita-cita saya cuma satu, ingin ketemu Nabi Muhammad dan ingin membunuhnya. Wah, ini luar biasa. Udah keterlaluan ini, sudah melampaui batas. Kemudian fase yang kedua, kami mendapatkan petunjuk, alhamdulillah, di atas Islam, di atas iman.
Ya. Dan sehingga kemudian ya di fase yang ketiga ini ya kami sudah berada bukanlah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi masih istiqomah di atas Islam dan iman, ya. Dan inilah yang menggembirakan beliau. Jadi intinya itulah hakikat dari hidayah Allah. Yang tidak semuanya dapat kita terangkan dengan logika kita. Menurut logika kita, yang pantas dapat hidayah itu Abu Thalib, bukan Amr bin As. Tapi apa yang terjadi? Ya, Abu Thalib tidak dapat hidayah, Amr bin As dapat hidayah. Ya, namun secara zahirnya ya Abu Thalib walaupun kelihatannya berlemah lembut dan baik kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dia dalam hatinya apa? Betul-betul kaku, mempertahankan gengsinya, ingin menjaga martabatnya di depan kaumnya, jangan sampai dia mengkhianati ajaran nenek moyangnya Abdul Muthalib. Gitu. Di situ ada unsur itunya. Ya, adapun Amr bin As ya dengan rahmat Allah yang tadinya garang, bengis, keras, ya, tentunya sebelum masuk Islam melembutlah hatinya dan mau menerima Islam, masuk Islam. Maka itu mungkin secara zahir memang orang yang biasanya mendapatkan petunjuk, dia itu hatinya sudah membuka, artinya dia sudah cinta dengan apa yang mau dia masuki, yang mau dia dapatkan, dia berusaha mengejarnya, mencarinya. Lebih jelasnya bagaimana perjalanan Salman Al-Farisi dalam mencari kebenaran lah. Sampai dia terlunta-lunta, sampai pernah diperbudak karena ingin mencari kebenaran. Sebelumnya dia pernah beragama Majusi, Nasrani, hingga akhirnya dia masuk Islam, bahkan menyatakan keislamannya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Terlunta-lunta dari Persia sampailah di Madinah. Tapi dengan kehendak Allah, di masa Khalifah Umar bin Khattab, Salman Al-Farisi dikembalikan oleh Umar bin Khattab ke Persia dan menjadi gubernur di sana. Jadi balik lagi ke tempat asalnya, tapi dalam keadaan sudah berubah, sudah berada di atas petunjuk Islam. Silakan cermati perjalanan, kalau orang kita sekarang menyebut perjalanan spiritual. Iya, sahabat Salman Al-Farisi bagaimana mencari kebenaran, menakjubkan. Nah, seperti itulah ya, contohnya usaha zahir ikhtiar yang harus dilakukan agar Allah semakin meningkatkan hidayah dan petunjuknya kepada kita gitu. Jadi ada niat, tekad, kemauan keras dan mujahadah, kesungguhan. Begitu. Tadi pertanyaan? Oh ya, takdirnya memang sama pertanyaannya. Ya. Ya, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat kita yang mudah-mudahan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan iman kita, Allah tambahkan ilmu dan kepahaman kita dalam agama Islam. Allah beri pahala yang berlimpah dan juga curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.